wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, NIM 1905 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Hari ini, saya akan membahas tentang sejarah internet. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Saya akan membahas tentang sejarah internet dunia. Bahkan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau yang disebut Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Oke. Slide. Dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense menciptakan internet. Nah, di sini tujuannya adalah pertama, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital. Kedua, menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Yang ketiga, mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Keempat, jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Setelah itu, banyak permintaan dari universitas untuk mengembangkan internet. ARPANET dibagi menjadi ARPANET ya adalah fokus untuk menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Dan yang kedua, MILNET lebih fokus mengurusi keperluan militer. Setelah itu, bergabunglah dua jaringan tersebut menjadi DARPA Internet dan disebutlah sebagai Internet. Saya akan membahas tentang runtutan sejarah Internet. Tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau disingkat menjadi ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Kemudian pada tahun 1980, di internet digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat, California Institute Research, Stanford, Santa Barbara, Utah. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Kemudian pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau disingkat menjadi NCFN
NIET dibangun dan menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Kemudian layanan berbasis tampilan grafis yang www atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Kemudian pada tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah internet masuk ke Indonesia. 1986, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB. Kemudian pada tahun 1990, awal internet masuk Indonesia. Jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Pada tahun 1992 sampai 1994, Robby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban. Kemudian pada tahun 1986 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system atau disingkat BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Dan ini adalah yang pertama, Internet Service Provider atau disingkat ISP. Kemudian IPTechNet resmi berdiri pada tahun 1994. Kemudian ada Indonet, yaitu penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya, yang kemudian resmi berdiri pada tahun 1994 juga. Tuh, kemudian saya akan membahas tentang warung internet. Kemudian warnet mulai aktif sekitar pada tahun 1996 hingga 1998-an. Dan salah satu tokoh yang berperan dalam berkembangnya warnet ini adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 hingga 1998, para pionir yang komputernya terhubung dengan internet di kontrakannya menyewakan komputer tersebut yang kemudian disebut dengan warnet atau warin. Kemudian pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia atau disingkat AWARI diketuai oleh Rudi Rusdia. Kemudian pada tahun 2001, Ketua AWARI diganti menjadi Yudit M.S. Kemudian Michael Sunggiyardi dan Abdullah Koro. Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau disingkat APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Aplikasi internet. Aplikasi-aplikasi di bawah ini memudahkan para penggunanya dalam mengerjakan berbagai hal, yaitu pertama, resourcing sharing,
yang terdiri dari sharing file, data, program. Yang kedua, sharing device, yaitu CD drive, hard disk, printer. Yang kedua, komunikasi dan informasi yang terdiri dari email atau electronic mail, kemudian World Wide Web atau www. Yang ketiga, File Transfer Protocol atau FTP. Yang keempat, chat. Kelima, SMS atau Short Message Service. Yang keenam, web atau Wireless Application Protocol. Yang ketujuh, VoIP atau Voice over Internet Protocol. Yang kedelapan, teleconference. Dan yang kesembilan, mailing list. Dan kemudian manfaat internet. Internet adalah sumber dari segala informasi yang ada di dunia. Informasinya sangat luas dan perlu untuk memfilternya dalam menerima informasi tersebut agar tidak terjerumus dalam berita hoax. Dan dari masa ke masa, pengguna internet semakin membludak. Berikut ini manfaat-manfaat internet. Pertama, internet dapat membersihkan waktu dalam berkomunikasi. Yang kedua, dapat mendapatkan berbagai informasi dari yang sudah lama sampai terbaru. Ketiga, bisa mengembangkan usaha melalui internet, seperti berjualan berbasis online. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa sensor. Dan yang kelima, internet juga merupakan sarana komunikasi yang murah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.